Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih. Mohon teman-teman yang belum menghidupkan kamera, Mas Rahmat, Imam, Adit, Ali Mustafa, silakan hidupkan. Nah, ini proses perkuliahan sudah mulai dilaksanakan. Nantinya mulai minggu depan berarti kita kuliah mulai pukul 8 sampai pukul 9.40 sesuai dengan jadwal perkuliahan ya. Mohon karena pertemuan pertama biasanya ada kendala seperti ini. Untuk selanjutnya nanti semoga tidak ada kendala jadi sudah bisa aktif perkuliahan. Pada pertemuan pertama kali ini komting mata kuliah saya Mbak Via ya, ini ya untuk membantu aktivitas proses perkuliahan. Silakan dibantu Mbak, kalau ada yang masuk bisa dimasukkan. Anda sudah jadi co-host. Masih ada beberapa mahasiswa yang belum masuk. Mas Abimayu, Mas Rahmat, silakan dihidupkan kameranya agar saya tahu oh ini mahasiswanya ya. Oke, boleh dimanapun Anda berada, itu yang penting kita tahu di sini Anda benar-benar menyimak aktivitas proses perkuliahan. Ya, mata kuliah Bahasa Indonesia ini adalah mata kuliah wajib. Nanti dengan saya kurang lebih selama 16 kali pertemuan. Ada tugas-tugas, wah ini belum apa-apa langsung ke tugas-tugas. Yang nanti akan dibuat oleh mahasiswa, semuanya nanti kebanyakan dikirimkan ke link YouTube ya, mohon link YouTube itu. Saya banyak menggunakan tugas yang dikirimnya ke link YouTube. Jika nanti tugasnya berupa tertulis, itu berupa kiriman melalui emailnya mahasiswa ya. Sambil saya share PowerPoint untuk adalah ini email UMK. Saya tanyakan dulu ke mahasiswa, Anda sudah mempunyai email yang belakangnya @umk.ac.id atau belum? Sudah. Email ya, betul ya? Iya, Pak. Oke ya. Nanti teman-teman mahasiswa ketika mengirimkan tugas, saya share lagi. Semuanya mengirimkan menggunakan email yang dari UMK. Itu jika nanti berbasisnya kemudian untuk proses pembelajaran nanti saya menggunakan channel YouTube saya Arketipum 18. Ini silakan nanti diikuti. Kalau saya di sana misalnya belum bisa masuk di aktivitas perkuliahan ya, di aktivitas perkuliahan, maka saya menggunakan video pembelajaran yang akan saya kirim ke kelas sebagai langkahnya nanti mahasiswa akan belajar. Nah itu langkahnya nanti seperti itu. Dan biasanya di setiap kali proses pembelajaran, di sana saya mengawali dulu dari video yang akan dipahami oleh mahasiswa. Jadi alurnya video saya sampaikan dulu untuk proses pembelajaran. Setelah itu mahasiswa menyimak sesuai dengan menit yang sudah saya sampaikan, baru kita nanti masuk di Zoom untuk aktivitas perkuliahan. Nah, di sana caranya akan seperti itu. Jadi tidak lagi nanti double materi, di sini ada, di sana ada itu. Dan silakan nanti mahasiswa itu mulai pertemuan hari ini sudah membuat channel YouTube, karena nanti unggahan dari materi-materinya mahasiswa terkait dengan tugas-tugas diunggah di channel YouTube-nya Anda sendiri-sendiri. Nah itu. Apakah sudah ada yang mempunyai channel YouTube di kelas ini? Belum, Pak. Raden belum? Farhan? Belum. Jadi
channel YouTube saya namanya Arketipum 18 nih. Ya, silakan semuanya materi-materi nanti saya unggah di sana. Jadi teman-teman mahasiswa bisa belajar baik itu mengenai bahasa, mengenai sastra Indonesia, semuanya ada di sana. Ya, itu yang harus dibuat mahasiswa pada pertemuan pertama. Salah satunya adalah channel YouTube. Kalau sudah buat, silahkan Anda nanti laporkan link YouTube-nya ya, link YouTube-nya di grup kelas ya, di grup kelas bahasa Indonesia. Nih Salma terakhir masuk nih. Ya, untuk kompetensi mata kuliah bahasa Indonesia ini seperti yang ada di sini. Mbak Via. Kompetensi mata kuliah bahasa Indonesia di sini ada 8 poin ya, 8 poin. Yang pertama di sini adalah mengkaji mengenai memahami mengenai fungsi, tujuan, jenis, manfaat bahasa Indonesia secara umum di sini. Kemudian yang kedua di sini adalah memiliki kemampuan secara teoretis dan kemahiran menggunakan ejaan dan tanda baca secara lisan, baik itu lisan maupun tulis. Semuanya nanti diminta untuk memahami itu. Jadi ada beberapa tugas yang nanti masuk di dalam prosesnya mahasiswa. Karena tugas minggu pertama adalah tugas membuat channel YouTube. Silakan dibuat. Kemudian nanti Anda laporkan di link YouTube melalui laporan dari setiap mahasiswa yang dikirim di grup WA. Di sana kita batasi sekarang hari Kamis, paling lambat mahasiswa melaporkan dan membuat channel YouTube berupa video perkenalan diri ya. Perkenalan dirinya Anda bebas ya, Anda bebas di sana. Ketika sudah masuk ke dalam channel YouTube, yang penting di sana sopan ya. Sopan, silakan berpakaian bebas apapun sesuai dengan jati dirinya Anda. Kenalkan, Anda itu siapa, membuat channel YouTube ini untuk apa saja. Itu. Anda kenalkan semua yang sesuai dengan minatnya Anda nanti ke depan, isinya channelnya Anda itu apa saja. Kemudian kalau sudah diunggah di grup WA. Ya. Salah satu tugas nanti yang ada di dalam proses pembelajaran, yakni mahasiswa akan membuat video-video terkait dengan memahami ejaan. Ya, ejaan di sini berupa tanda baca, misalnya terkait dengan ada di brosur, baliho, spanduk, atau papan pengumuman yang lain yang di sana dicek apakah sesuai dengan ejaan umum bahasa Indonesia yang disempurnakan atau tidak ya, atau tidak di sana. Untuk itu maka mahasiswa akan mengecek di pedoman ya, pedomannya. Yang pertama mahasiswa harus mempunyai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik itu secara daring maupun offline ya, di sana dicek apakah kata-kata tersebut sudah masuk di dalam proses pemahaman ejaan yang sesuai atau baku atau tidak penulisannya. Biasanya mahasiswa itu ngeceknya di baliho. Di baliho ada kata-kata apa, misalnya baksoe. Nah, itu tepat atau tidak. Nanti ketika mengkritisi ya, ketika mengkritisi mahasiswa menunjukkan sumber referensinya dari mana. Nah, ini Anda bisa jalan-jalan, kalau Anda ada di sekitar kampus, Anda bisa jalan-jalan ke wilayah yang ada di kampus, jika di sana ada papan pengumuman, dicek nanti kesalahannya ada di mana. Itu beberapa contoh tugas. Kemudian yang ketiga, mahasiswa di sini
memiliki kemampuan dan kemahiran menyampaikan pikiran atau penalaran dalam bahasa lisan dan tulis ya. Mahasiswa di sana yang pertama dapat mengaktifkan keterampilan berbicara. Apa saja nanti keterampilan berbicara yang ada di dalam bahasa Indonesia ini? Salah satunya nanti mahasiswa ada praktik menjadi moderator. Ada praktik nanti Anda menyampaikan ya, menyampaikan informasi melalui video yang Anda buat terkait dengan kegiatan yang ada di sekelilingnya Anda. Kemudian secara tertulis nanti kita cek dari prosesnya mahasiswa, salah satunya itu dari karya tulis ilmiah yang dibuatnya. Itu secara global seperti itu. Namun secara rinci nanti kita cek mulai dari yang pertama adalah frasa, kemudian kata, kalimat yang sesuai dengan ejaan umum bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian mahasiswa sudah bisa membuat daftar pustaka sesuai dengan selingkung atau gaya penulisan yang ada di agroteknologi ya, di sana. Kemudian mahasiswa sudah juga membuat daftar pustaka rujukan menggunakan Mendeley atau aplikasi yang lain ada di Zotero. Jadi ada aplikasi yang di sana ketika mahasiswa itu membuat bank artikel atau bank tulisan atau mengenai daftar tulisan menggunakan Mendeley atau Zotero. Kedua hal itu sudah banyak sekali dijelaskan di YouTube. Tinggal Anda masukkan saja kata kuncinya, nanti akan masuk banyak sekali referensi. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan, ini sangat erat sekali hubungannya dengan mahasiswa menulis karya ilmiah yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan bisa mempraktikkan, ya, mempraktikkan seperti apa nanti produknya. Ya, ini runtutannya terakhir akan seperti itu. Secara garis besar, inilah kompetensi mata kuliah yang akan digali bersama-sama oleh para mahasiswa, bagaimana nanti memperoleh pemahaman bahasa Indonesia baik secara reseptif maupun secara produktif, nanti aktivitasnya seperti apa. Oke, saya lanjutkan di sini. Ada daftar buku penunjang yang perlu dimiliki oleh mahasiswa. Ini khususnya ketika mahasiswa di sana di semester 1 ini memperoleh mata kuliah bahasa Indonesia. Ya, nanti ada satu buku yang saya sediakan. Silakan nanti mahasiswa bisa membeli pembelajaran. Selain buku wajib itu ada buku penunjang. Ada tata bahasa baku bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Ini Anda bisa membacanya, kemudian ragam bahasa ilmiah, ketika Anda memahami bentuk-bentuk wacana, filsafat bahasa, ini silahkan nanti bisa dibaca di pengembangan diri mahasiswa. Kemudian buku yang saya pakai ini Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, karya dari Muhammad Kanzuruddin nomor 1, nanti yang akan diperoleh oleh mahasiswa. Kemudian ada buku jenis diksi, fungsi gaya bahasa, sarkasme dalam wacana berita media cetak. Ini komposisi sebuah pengantar. Ini kamus linguistik, ejaan bahasa Indonesia, menguak fungsi hakiki bahasa Indonesia. Ini juga bisa Anda nanti gunakan. Tapi saya menggunakan satu buku referensi yang nomor 1 ini ya. Ya. Selama proses perkuliahan dengan saya, nanti kita masuk di dalam strategi perkuliahan menggunakan strategi dari berbasis masalah atau temuan terbaru. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa pembelajaran perkuliahan dengan saya di sana menyesuaikan masalah-masalah yang terkini, yang sesuai dengan lingkup
terbaru, ya, terbaru dari pengalaman-pengalaman mahasiswa mungkin atau temuan-temuannya mahasiswa. Masalah ini bisa ditemukan dari dua hal. Yang pertama, masalah yang ada di lapangan, ya, yang Anda temukan, misalnya tadi contohnya ada di baliho, ada di poster, ada di surat, undangan atau apapun. Kemudian dikaitkan dengan temuan yang terbaru. Apa ini temuan terbaru? Temuan terbaru yang di sini yakni mengenai temuan secara akademis berupa bacaan, referensi yang mahasiswa temukan dari jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jadi selalu kita mengaitkan kedua hal itu. Masalah-masalah yang ada di lapangan dicek apakah masalah itu pernah dilakukan penelitian oleh mahasiswa yang lain atau peneliti yang lain. Jika sudah, bedanya apa dengan masalah yang sedang Anda tuju. Nah, ini ada harus banyak membaca referensi-referensi, diskusi, kemudian ada tanya jawab tentunya di dalam aktivitas perkuliahan. Semakin sering saya mengenal ada Mbak Via, ada teman-teman yang lain di sini, ya itu berarti poin tersendiri. Tentunya ada tanggapan yang positif dari saya bahwa mahasiswa ini sangat aktif di dalam proses perkuliahan. Kenapa demikian? Nah, nanti saya jelaskan. Latihan yang dilakukan di sini adalah membaca. Membaca yang pertama, membaca situasi, dan Anda harus semakin peka di dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia ini. Karena semakin Anda peka, nanti akan banyak sekali kritikan atau masukan ya terkait dengan fenomena-fenomena penggunaan bahasa yang ada di lapangan. Kemudian Anda juga sering membaca nanti dari referensi yang ada di jurnal ya, karena rujukan saya yang pertama dari jurnal, maka Anda tinggal membaca nanti jurnal-jurnal bahasa dan sastra atau jurnal-jurnal agroteknologi sesuai dengan prodinya Anda. Nah, ini hubungannya nanti ada di mana terkait dengan masalah yang Anda temukan. Analisis bahasa Indonesia yang dimaksud di sini adalah analisis terkait dengan penggunaan tadi ada frasa, kata, kalimat yang nanti akan dicek ejaannya salah satunya apakah sudah sesuai atau belum dan bagaimana prakteknya di dalam mata kuliah yang lain. Nah, ini bahasa Indonesia di sini adalah melandasi bahwa mahasiswa sudah terampil, baik itu terampil berbicara, terampil membaca, terampil menulis, dan terampil menyimak sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Jadi ketika Anda nanti berbicara dengan Bapak Ibu dosen yang lain di sana, komunikasinya sudah sesuai. Yang ketiga, di sini saya menggunakan studi kasus bahwa proses pembelajaran tentunya di sini melandasi bahwa mahasiswa bisa menemukan masalah-masalah yang ada di sekelilingnya dan bisa di sana diatasi masalah tersebut sesuai dengan solusi yang ditawarkan oleh mahasiswa. Kemudian ketika mahasiswa sudah terbagi, nanti di pertemuan berikutnya ada tugas-tugas, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu, maka makalah dan PowerPoint itu dibuat dan dikirimkan ke grup WA. Jika nanti kita kuliahnya itu hari Kamis, maka tugas itu paling lambat dikirimkan ke saya 1 hari sebelum aktivitas perkuliahan, yakni hari Rabu. Ini yang saya maksud. Jadi, semakin mahasiswa aktif di dalam proses perkuliahan, maka saya memberikan poin tersendiri terhadap mahasiswa itu. Oh, dia sudah memiliki tabungan 40%. Jadi mohon Anda aktif selama proses perkuliahan, dan yang saya maksud di sini ulangan harian adalah ada tugas-tugas seperti hari ini itu ada tugas mahasiswa membuat channel YouTube dan membuat video perkenalan diri. Nah, itu adalah tugas harian. Itu poinnya adalah 35%. Tugas-tugas yang lain yang di sini hubungannya sama tugas individu maupun tugas kelompok serta kehadiran di sana poinnya adalah 25%.
Daftar nilai di sini sama. Kalau nanti ada nilainya 85 sampai 100 itu adalah poinnya A, 75 sampai 84 poinnya AB, 67 sampai 74 poinnya B, 61 sampai 66 poinnya BC, dan seterusnya sampai ke bawah. Tapi saya ketika memberikan nilai ke mahasiswa di sini adalah rentangnya rentang angka. Jadi mahasiswa sendiri yang di sana menerjemahkan nilainya nanti berakhir di nilai apa. Begitu. Oke, selama proses perkuliahan mohon ini disepakati mahasiswa berpakaian sopan ya selama proses perkuliahan. Kemudian mohon ketika Zoom seperti ini sudah dimulai aktif mulai minggu depan, mahasiswa paling lambat masuk di Zoom itu adalah 15 menit sebelum aktivitas perkuliahan dimulai. Kemudian mohon ketika Anda berkomunikasi ke saya di sini antara pukul 5 pagi sampai pukul 17.00. Ini mohon selalu hadir ya di dalam mata kuliah saya. Batas minimalnya Anda hadir adalah 14 kali. Jadi kalau 16 kali Anda di sana izin macam-macam kecuali izin kegiatan kampus. Kalau ada izin kegiatan kampus maka saya anggap Anda hadir ya karena sedang menjalankan tugas dari kampus. Nomor 5, Anda boleh menyanggah, mengoreksi, mengkritik, memberi masukan kepada saya. Di sini tidak ada pengulangan nilai ketika Anda melakukan itu, dan yang paling saya larang adalah Anda mengopi atau mengambil tugas dari media daring, dan itu dianggap sebagai tugasnya Anda sendiri. Anda dilarang plagiat. Kalaupun Anda di sana mengambil referensi dari media daring, maka di sana ditunjukkan sumber referensinya. Dan selalu saya sarankan mahasiswa menggunakan kutipan tidak langsung. Jangan menggunakan kutipan langsung. Nanti kita bahas saat perkuliahan dimulai. Ya, kurang lebih itu yang saya sampaikan untuk hari ini, untuk proses perkuliahan. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Pak mau tanya Pak. Ya, Mas Fajri, silakan Mas Fajri. Itu buat channel YouTube-nya dibatasi sampai jam berapa ya? Hari apa ya Pak ya? Ya, tadi saya sampaikan bahwa paling lambat, ya mohon Mbak Fia dicatat ya, hari Minggu pukul 17.00 itu batas akhir mahasiswa mengirimkan link YouTube-nya Anda dan video perkenalan diri. Mohon dibuat konsep yang menarik ya bagi mahasiswa yang belum punya. Kalau mau Anda konsepnya itu adalah alam ya Anda di alam terus-menerus. Tapi mohon suaranya harus yang jelas ya. Suaranya harus yang jelas. Jangan sampai suaranya tidak jelas sehingga tidak bisa disimak. Kemudian gambar ya usahakan yang bagus ya. Jadi sebelum hari Minggu besok ya, hari Minggu besok tanggal 19 pukul 17.00 mahasiswa sudah ngirim tugas di link YouTube yang dikirimkan ke grup ya.